PT Pelabuhan Indonesia, Persero, atau Pelindo, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebijakan dan program perusahaan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh General Manager PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Regional 2 Palembang, yang diwakili oleh Manajer Komersial, Darmawi, yang menilai peran media sangat krusial dalam menjembatani informasi antara perusahaan dan publik. Pelindo mengemban amanah besar sebagai pengelola pelabuhan. Berbagai program dan kebijakan yang dijalankan perlu dipahami masyarakat, dan disinilah peran media menjadi sangat penting, ujar Darmawi. Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi tahun kelima operasional Pelindo pasca merger 4 BUMN pelabuhan pada 2021. Saat ini, Pelindo dikelola oleh satu direksi dengan pembagian wilayah kerja ke dalam 4 regional, salah satunya Regional 2 Palembang. Di wilayah tersebut, Pelindo mengelola pelabuhan Bumbaru dengan luas area mencapai 24 hektare, serta memiliki rencana pengembangan lahan di pelabuhan Sungai Lais. Namun demikian, kedalaman alur pelayaran yang berada pada -3 hingga 4 meter masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kapasitas layanan. Meski berskala relatif kecil, Terminal Peti Kemas Bumbaru tetap melayani pengiriman internasional, termasuk rute ke Singapura. Dari sisi fasilitas, terminal ini telah dilengkapi peralatan bongkar muat yang sebagian besar telah terelektrifikasi, sejalan dengan agenda efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Sementara dari sisi armada, Pelindo Regional 2 Palembang mengoperasikan 3 unit motor pandu di Bumbaru, 2 unit motor pandu di Tanjung Buyut, serta 7 unit tugboat baik milik sendiri maupun sewa. Selain itu, terdapat 3 titik stasiun pandu aktif di wilayah Palembang. Adapun untuk layanan penumpang, Darmawi mengungkapkan bahwa aktivitas penyeberangan tidak beroperasi sejak September 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kapal yang tengah menjalani perbaikan, docking, serta faktor cuaca. Tak hanya fokus pada kinerja operasional, Pelindo Regional 2 Palembang juga memaparkan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025. Program tersebut difokuskan pada 4 pilar utama, yakni pendidikan, penanganan kesehatan, lingkungan, serta penunjang sosial kemasyarakatan. Beberapa program berkelanjutan yang terus dijalankan diantaranya Rumah Belajar dan Pelindo Mengajar sebagai bentuk kontribusi Pelindo dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Selatan. Kita harus melewati dari Bumbaru ini sampai ke Muara sana, sampai ke Susah. Mungkin kalau Pak Okta sering balik itu kelihatannya dekat Pak, tapi sebenarnya 58 mil itu kurang lebih 120 sampai 120 kilo. Nah, memang kedalaman pelabuhan yang jadi jalan adalah kedalaman dermaga hanya -3 paling hebat. Kedalaman tidak terlalu kelihatan. Ada 4 pilar khusus, masalah pendidikan, stunting, kesehatan, pendidikan, stunting, ada 4 yang menjadi fokus dari TJSL kita Pak. Ya inilah mungkin Pelindo berbagi, Pelindo kalau korban ini udah biasa Pak. Ini ada program-program TJS semua. Lanjut. Ini yang paling tadi yang jadi titik beratnya ini program stunting. Kami melakukan beberapa kegiatan di Puskesmas Lambu Kengking, terus Puskesmas Bumbaru yang lebih dekat ke areal ini satu kita lah Pak. Terus program pemberdayaan disabilitas ini juga kita lakukan, pernah dilakukan. Terus program Green Belt. Jurnalis migas kita di migas. Kemudian ada juga, tapi belum resmi sih, kayak di PTBA itu ada sahabat PTBA atau sahabat Medco seperti itu. Tapi memang teman-teman kayak Mbak Wiwi juga, ternyata beliau juga kan sekarang jadi ketua forum jurnalis perempuan. Jadi teman-teman ini banyak sekali bergerak-gerak di bidang seperti itu. Pertama-tama saya mensyukuri kami diundang di akhir tahun. Kita nanti menunggu paparan Pak Darmawi, apa sih yang dicapai oleh Pelindo pada tahun ini, mungkin apa yang disampaikan kepada kami, kepada wartawan. Yang pasti kami sebagai media selalu siap untuk bekerja sama. Ya,
menyampaikan apa yang bisa dilakukan, kemudian kami menyiarkan, memberitakan, karena itu memang tugas kami. Alhamdulillah keterbukaan, transparansi itu memang harus kita jalani bersama-sama, dan kami bersyukur banyak masih instansi-instansi yang masih memperhatikan kami sebagai wartawan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Media Sriwijaya TV.